Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kawajan Kidul Kota Serang yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah. Tidak kurang-kurangnya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan terutama lagi adalah kesempatan untuk terus beramal soleh. Salah satunya adalah mengupayakan untuk senantiasa melakukan kajian tadabbur Al-Quran seperti yang kita lakukan subuh hari ini, yaitu tanggal 13 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Bagi jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melakukan i'tikaf di tengah-tengah COVID-19 ini sedang menjadi ancaman bagi kita semua, maka perlu dipikirkan yang terbaik. Maka hal-hal yang bisa dilakukan i'tikaf di masjid itu dipindah di rumah. Kalau memang memaksakan menyelenggarakan i'tikaf di masjid itu menimbulkan madharat dan itu tidak mengurangi pahala kita, seimbang kalau memang sudah menjadi kebiasaan bapak-bapak, ibu-ibu di tahun-tahun sebelumnya, di Ramadan sebelumnya itu terbiasa melakukan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun bagi yang memang baru tahun ini sudah disiapkan sedemikian rupa, niatnya sudah dipersiapkan sejak lama, tapi tidak menguntungkan situasinya, ada ancaman virus COVID-19, maka percayalah juga tidak berkurang pahalanya. Andai kata dengan segala situasi, maka yang i'tikaf di masjid tidak dapat dilaksanakan. Sama seperti kita tetap melaksanakan kajian tadabbur Al-Quran yang biasa kita laksanakan setiap subuh Ramadan. Kali ini juga tidak dengan cara bertatap muka, tapi dengan cara online. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala yang maksimal pada kita, tetapi juga memberi manfaat yang maksimal. Sama seperti ikhtiar kita juga maksimal untuk tetap mengkaji Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh hari ini kita akan mengkaji surah Al-Qiyamah, yaitu masih juz 29, dan ini adalah surah Makkiyah. Berarti kita masih akan menghadapi bagaimana keras kepalanya, bengalnya, piciknya, jahiliyahnya orang-orang kafir Quraisy menolak Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran sebagai sihir dan ucapan manusia, mendustakan Nabi Muhammad yang buat mereka sebetulnya bukan orang lain, tahu kebaikan Nabi Muhammad jauh sebelum menjadi Nabi. Bahkan
mereka juga lah yang memberikan predikat prestisius Al-Amin jauh sebelum Nabi. Tapi oleh karena hawa nafsu, maka mereka mendustakan Nabi Muhammad, bahkan mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir dan lain sebagainya. Surat ini masih akan menghadapi mereka. Kali ini yang mereka dustakan bukan lagi soal tentang Al-Quran, tapi tentang bagaimana mungkin orang sudah mati itu bisa dihidupkan, lalu proses-proses berikutnya sebagaimana kita tahu dibangkitkan untuk menerima pertanggungjawaban setelah adanya kiamat yang mengguncang itu. Maka surat ini diberi nama surat Al-Qiyamah, yaitu surat tentang kiamat. Banyak nama-nama kiamat itu, terhitung kurang lebih 22 nama. Ada nama yang disandarkan kepada waktu terjadinya, ada nama-nama yang disandarkan pada situasi keadaan yang dialami manusia pada saat itu. Sehingga ada nama Yaumul Hasr, hari manusia menyesal tapi sudah tidak ada gunanya. Ada juga nama-nama yang disandarkan pada apa yang terjadi pada saat itu, sehingga hari kiamat kadang-kadang disebut dengan Al-Qari'ah, yaitu seperti orang di tengah malam pintu rumahnya digedor sehingga mengejutkan dan timbul ketakutan. Maka hari kiamat adalah hari yang menakutkan. Al-Qari'ah, menggetarkan jiwa. Hari kiamat juga populer disebut Yaumul Akhir. Sudah tidak ada lagi masa selain masa akhirat. Tapi ada juga Yaumul Qiyamah disebut Yaumul Sa'ah, yang tiba-tiba terjadi. Nah, yang akan kita kaji adalah dengan nama Al-Qiyamah, yang memang menjadi populer, sudah menjadi bahasa Indonesia juga, kiamat. Kenapa disebut kiamat dengan kata qoma yakun, kiamat? Karena memang setelah manusia itu dibangkitkan dari kematiannya, semua akan dibangkitkan. Setelah Allah memberi isyarat agar malaikat meniup sangkakala yang kedua atau kedua kalinya, maka semua dibangkitkan, dikumpulkan secara paksa di suatu padang yang bernama Padang Mahsyar. Sering kita bahas kenapa disebut Padang Mahsyar. Ya karena memang dikumpulkannya dengan paksa. Kalau dikumpulkannya itu secara sukarela, senang hati, maka disebut majma'. Jamaah berkumpul secara sukarela. Jamaah adalah perkumpulan secara sukarela. Tapi kalau hasyar, khusyir, itu dikumpulkan mungkin tidak senang, tapi dipaksa dikumpulkan di tempat padang yang luas yang disebut dengan Padang Mahsyar, yaitu padang tempat berkumpul secara paksa. Ada yang memang harus dipaksa, diseret, diikat, karena sudah tidak sanggup, keyakinannya sudah timbul, celaka hidup saya, tapi sudah tidak bisa menghindar, maka dipaksa. Tapi sebagian ada yang senang, mudah-mudahan kita, maka tidak ada keterpaksaan, bahkan pengen lebih cepat lagi dimasukkan ke surga. Sedangkan yang dipaksa pengen lebih lambat lagi, seandainya waktu bisa diputar, tapi tidak bisa, karena sama sekali tidak bisa. Di Padang Mahsyar tidak ada yang duduk, tidak ada yang berjongkok, semua berdiri.
qiyaman tawilan, berdiri dalam waktu yang lama sekali. Satu persatu akan dihisab, menunggu penghisaban, penentuan siapa yang dimasukkan, dicampakkan ke dalam tempat yang hina, yaitu neraka, dan siapa yang mendapatkan janji Allah berupa surga. Pada saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, matahari sejengkalan saja jalan. Panas, tidak ada naungan kecuali bagi orang mukmin yang dikehendaki Allah. Maka dalam keadaan panas itulah berdiri dalam waktu yang lama. Peristiwa itu disebut dengan hari kiamat, hari waktu lama berdiri. Maka baik nasihat ini kita renungkan. Banyak ulama yang kemudian memberi nasihat kepada kita. Seberapa waktu kita ikhlas, senang berlama-lama berdiri untuk sholat selama kita hidup ini, maka Allah akan memudahkan pada hari hisab itu, di padang mahsyar itu, kita berdiri menunggu penghisaban, akan dimudahkan. Dan sebaliknya, siapa yang susah, bahkan tidak mau untuk berdiri menegakkan sholat di dunia ini, maka akan dipaksa secara susah, menderita, berdiri dalam waktu panjang di hari kiamat itu. Ini nasihat yang baik yang harus kita renungkan. Bersenang-senanglah pada saat kita berdiri untuk sholat selama di dunia ini, karena itu akan mempermudah pada saat kita harus berdiri menunggu hari hisab. Mudah-mudahan kita adalah kelompok yang dinaungi Allah, diberi kanopi oleh Allah, sehingga kendati pun matahari sejengkalan saja jaraknya, panasnya luar biasa, tapi kita tidak merasa kepanasan. Ada satu gambaran di tengah-tengah tersiksanya, itu hari yang berat buat orang kafir dan para pendurhaka. Maka mudah-mudahan kita ini merasa senang ada kanopi, sehingga ketika sudah diputuskan masuk surga, maka orang-orang ini menganggap ini sudah surga, padahal belum. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang seperti itu. Maka marilah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca ayat-ayat kita ini, yaitu surah Al-Qiyamah. Allah memulai surat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Orang-orang kafir Quraisy ini masih saja tidak percaya bahwa siapapun yang mati itu tidak berakhir. Semua harus mempertanggungjawabkan apa yang ada di dunia ini. Kematian itu bukan akhir segala. Masih ada waktu, dimulai dengan kiamat. Maka mereka, karena mereka itu menganggap pengen tetap bersenang-senang, tapi tidak direpotkan dengan hari pembalasan, mereka menolak konsep dan nasihat peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang kiamat itu. Maka dijawab oleh Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Oleh karena itu, maka kata la atau harf la di sini bisa digambarkan la. Tidak seperti itu. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukannya di dunia ini. Maka kematian bukan akhir. Mereka akan dibangkitkan. Salah kalau mereka tidak percaya tentang kiamat. Maka Allah mengatakan uqsimu biyaumil qiyamah. Justru Allah bersumpah dengan hari kiamat untuk menegaskan kepada orang-orang kafir Quraisy, keliru kalau mereka berpikir kematian itu adalah akhir dari segalanya. Mereka menganggap bagaimana mungkin orang yang mati kok dibangkitkan lagi, sudah jadi tulang, sudah tidak hidup lagi. Bagaimana tulang-tulang kok harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya di dunia?
bohong itu. Ajaran tentang kiamat itu bohong. Lah, tidak. Uqsimu biyaumil qiyamah. Allah malah bersumpah dengan sumpah hari kiamat itu. Allah juga menolak gagasan mereka bahwa buat apa sih mengutuki apa yang sudah dilakukan. Ayo senang-senang saja. Mereka memang orang-orang kafir Quraisy dan juga sampai sekarang ini itu adalah pecinta kesenangan yang sering dengan istilahnya kaum hedonisme. Kalau masih ada waktu untuk tidak mati, maka pengen lebih lama lagi, senang-senang, tidak diatur aturan B yang mengurangi kesenangan mereka, yang menghambat kesenangan mereka, yang mempersulit kesenangan mereka. Ingin senang, apapun bebas dilakukan, makan apapun bebas, tidak diatur mana yang halal, mana yang haram. Bahkan melakukan hubungan seks bebas, tidak diatur mana yang muhrim dan mana yang tidak muhrim. Ingin melakukan transaksi bebas, tidak diatur mana riba dan mana yang tidak riba. Maka mereka tidak siap menerima ajaran-ajaran Islam yang banyak aturan yang menyebabkan mereka tidak bebas lagi untuk mengubah hawa nafsu. Mereka ingin status quo. Maka mereka juga mempertanyakan, ada orang yang kemudian menyesal masuk Islam. Menyesal, kenapa baru masuk Islam sekarang? Menyesali, kenapa baru setua ini bertobat? Terlalu sedikit waktu untuk bisa beramal soleh. Maka kata Allah, lah, tidak. Uqsimu bin nafsil lawwamah. Justru Allah bersumpah dengan orang-orang yang memiliki nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang suka mencela. Ini bagian dari sifat terpuji orang-orang beriman. Ini adalah lafzul madh, lafaz pujian, memuji orang-orang yang beriman yang setidak-tidaknya memiliki nafsu lawwamah. Di atasnya lagi ada nafsu mutmainnah. Sedangkan mereka orang-orang yang memuja kesenangan, menolak aturan-aturan yang mengurangi, menghambat, mempersulit cara mereka mengeksplorasi kesenangan selama di dunianya. Itu adalah dengan sebutan nafsu ammar. Nafsu lawwamah itu adalah nafsu suka mencela. Ada 3 menurut para ulama yang dicela oleh orang-orang mukmin sehingga mereka disebut nafsu lawwamah, memiliki nafsu lawwamah. Pertama adalah mencela kebaikan. Yang kedua mencela keburukan. Dan yang ketiga adalah mencela waktu. Lawwamah terhadap kebaikan, merasa kenapa kualitas amal solehnya cuma begini, selalu tidak ada perasaan puas, sholatnya merasa belum maksimal, waktunya belum banyak dilakukan untuk amal soleh, sedekahnya kok cuma segini, pengen lebih banyak lagi sedekah, silaturahimnya, menolong orangnya, menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskinnya, pengen lebih banyak lagi, sehingga selalu timbul rasa penyesalan. Kenapa kualitas ibadahnya tidak lebih baik lagi? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bersyukurlah kepada Allah kalau kita tidak pernah puas dengan amal soleh kita, dan mintalah selalu setidak-tidaknya kita ditumbuhkan nafsu lawwamah. Yang kedua mencela keburukan, yaitu orang-orang yang menyesali kenapa masih ada kemaksiatan dilakukan. Hatinya gelisah, tidak enak makan, tidak enak tidur,
Setiap kali mau makan, asam lambungnya naik, terpikir keburukan yang pernah dilakukannya. Setiap kali tidur, terasa sulit, ada insomnia, kesulitan tidur, teringat terus dengan keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya, dan dicela terus, disesali terus, dengan potensi nafsu lawamah. Maka yakinilah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, al-fitrah, kesucian kita, fitrah kita itulah yang sebetulnya ditanamkan kepada semua manusia. Itu memungkinkan setiap orang sebetulnya tidak nyaman melakukan keburukan dan tidak puas pula kalau kebaikannya baru sedikit. Kita ini ditanamkan oleh Allah suatu sistem deteksi dini. Kok begini ya, kok begitu ya. Maka orang yang memiliki nafsu lawamah, memeliharanya, mengembangkan nafsu lawamah, sebetulnya adalah orang yang tidak pernah puas dengan amal solehnya, tapi juga orang selalu tidak nyaman hidupnya karena teringat pada keburukan-keburukan, tingkah laku yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah yang pernah dilakukan. Ya Allah, tidak terhitung betapa kesalahan kita, berapa kemaksiatan kita. Jangankan kemaksiatan yang besar-besar, yang kecil-kecil, membicarakan orang, bahkan kita sudah lupa siapa saja yang pernah kita bicarakan, dan itu ghibah. Allahu Akbar. Bersyukurlah sekali lagi kalau kita masih punya rasa sesal terhadap perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang ketiga, berkaitan dengan nafsu lawamah adalah mencaci waktu, baik waktunya terlalu sedikit tersisa untuk beramal soleh, ataupun waktu yang pernah berlalu. Kenapa pernah ada waktu dan dijalaninya tidak maksimal beramal soleh? Sudah barang tentu jauh lebih baik lagi kita memiliki nafsu mutmainnah. Mengerikan. Hari ini saja di dunia ini kita penuh perasaan was-was apabila terjadi gerhana, dan di hari itu Allah satukan bulan dan matahari. Wallahu a'lam bishawab. Yaqulul insanu yawma idzin aina al-mafar. Begitu terjadi kiamat, kengerian dialami semua orang. Bagi orang-orang kafir sudah bisa kita tebak, kesulitan demi kesulitan pasti mereka alami. Sebaliknya, bagi kita orang beriman, sekali lagi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ini. Tidak ada kesulitan, mudah menghadapi kiamat. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang memuja kesenangan sekalipun menimbulkan dosa, kesulitan-kesulitan ini membuat mereka berlarian mencari-cari tempat perlindungan. Tapi dijawab oleh Allah, kalla, tidak bisa. La wazar, tidak ada tempat perlindungan. Wazar arti aslinya adalah gunung. Gunung yang bisa dibuat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ila rabbika yauma idil mustaqar. Semua akan diseret oleh Allah untuk menghadap Allah. Na'udzubillah. Sekali lagi, hari kiamat bagi orang-orang kafir adalah hari penuh kesulitan,
Tapi bagi orang-orang beriman itu adalah mudah. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam keimanan kita, sehingga kita tetap bisa menghadapi hari kiamat seperti yang dijanjikan Allah sebagai hari yang mudah untuk kita hadapi dan kita lalui. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Pernah kita kaji di surat sebelumnya, di juz 29. Allah masa bodoh. Terserah kalian, kata Allah. Yataqaddam atau yata'akhir. Apakah akan bersegera untuk takharrub kepada Allah, mencapai dan mencari pahala-pahala Allah, mencari maghfirah Allah, atau malah sibuk memproduksi dosa dan melakukan kemaksiatan. Ya, sekarang diulang lagi olehmu. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhara. Bima qaddama wa akhara artinya bisa seperti yang pernah kita gambarkan pada surat sebelumnya, yaitu semua orang akan mendapatkan repot pemberitaan tentang apa atau pahala-pahala mereka, kebaikan-kebaikan mereka, dan juga tentang kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Tapi ada juga pendapat yang dimaksud dengan qaddama wa akhar adalah baik yang dilakukan pada waktu masih itu, mungkin kebaikan, mungkin keburukan, ataupun tetap menimbulkan manfaat dan menimbulkan madarat, tapi wa akhar sudah tidak hidup lagi, yang kita sering sebut dengan amal jariah. Ya Allah, kebaikannya tetap mengalir, tapi naudzubillah min dzalik, mungkin saja kemadaratannya tetap mengalir. Itu yang dimaksud dengan qaddama wa akhar. Tentu saja kita akan memilih kebaikan tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang terpenting lagi yang ingin saya ingatkan bapak-bapak ibu-ibu dari ayat tadi, kita coba ulang. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Digunakan kata yunabba, akan diberitakan, dengan lafaz awal naba. Sering kita bahas naba berbeda dengan khabar. Naba adalah berita penting, tapi khabar belum tentu penting. Maka orang yang membawa berita penting itu disebut nabi, dan nabi hanya memberitakan hal-hal penting. Tidak mungkin yang sifatnya sendaguro dilakukan atau disampaikan oleh nabi. Naba, berita kenabian, nabi membawa beritanya. Nah, di ayat ini Allah menggunakan kata naba, yunabba'ul insan. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba renungkan. Pada masyarakat, pada saat dihisab, semua akan diinformasikan oleh Allah. Apapun yang dilakukan kita, dan semua dianggap penting oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, pada masyarakat semua akan informasikan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan selama kita hidup ini, dan semua dianggap penting oleh Allah. Coba kita renungkan. Kadang kita anggap suatu perbuatan tidak penting, kita anggap remeh. Saya ingatkan, pada masyarakat tidak ada yang tidak dianggap penting. Yang kita anggap remeh tetap dianggap penting dan akan kita pertanggungjawabkan.
juga kita meremehkan justru apa yang kita lakukan, dan sering juga kita meremehkan apa yang dilakukan orang. Sekali lagi tidak ada yang remeh, semua penting. Maka jangan coba-coba kita melakukan sesuatu yang remeh, tetapi sekali lagi juga jangan coba-coba kita menganggap remeh apapun yang kita lakukan. Lah, masa iya sih soalnya akan dipersoalkan daerah, semua dipersoalkan di pada masanya. Tidak ada yang tidak dipersoalkan, semua akan dipersoalkan. Maka itulah Allah menggunakan yunabba akan menjadi berita penting. Inilah kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbagi, kita harus menganggap serius hidup kita. Tidak ada tindakan yang tidak penting, semua tindakan kita penting, dan kita berjuang terus agar yang kita lakukan itu menjadi amal, bukan sekedar film. Orang kafir makan, kita juga makan. Tapi orang kafir makan sebagai film. Kita harus berjuang agar makan kita menjadi amal. Karena ini menjadi persoalan penting. Cara kita makan, apa yang kita makan, semua penting. Apa yang kita pakai, kenapa kita tersenyum, kenapa kita kemudian tidak tersenyum, semua akan dipersoalkan oleh Allah. Karena semua dianggap penting. Berhati-hatilah dalam bertindak, karena tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Allah. Semua dianggap penting oleh Allah dan akan kita bertanggungjawabkan pada saat di yaumul mahsyar, hari dipaksa kita kumpul, akan dibacakan oleh Allah catatan-catatan apa yang kita lakukan, mana yang amal dan mana yang bukan amal, mana yang amal makbul dan mana yang bukan amal makbul. Semua ada pertanggungjawabannya. Walau alqa ma'adhiro, barulah orang-orang tidak beruntung itu, orang-orang kafir, para pendurhaka itu kemudian sibuk setelah tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Semua rupanya harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya di dunia itu. Kemudian sibuk menyampaikan berbagai macam alasan kenapa harus terjadi suatu perbuatan dosa yang A, yang B, yang macam-macam. Maka dijawab oleh Allah, walau alqa ma'adhiro, uzur-uzur atau alasan-alasan itu sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tangan akan bersaksi, mata akan bersaksi, semua anggota badan kita tidak akan bersaksi. Ini juga sekaligus menjelaskan orang mencari alibi itu dalam rangka menghindari kenyataan pahit. Tapi di hadapan pengadilan Allah tidak ada yang sanggup bisa lewat dari cara Allah mengadili siapapun di pada masa nanti. Karena semua anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi kita. Ila rabbiha nadhirah wa wujuhun, ada yang terlewat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ayat berikutnya ini sampai ayat berapanya? Sampai summa kalla bal tuhibbuna, sampai ayat 20 adalah satu paragraf penyerang. Biasa di dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini bukan kitab ilmiah, ada paragraf, tapi nanti setelah ayat 20 bersambung lagi kepada yang kita tunda berakhir tadi di
walau alqa ma'adiro, sibuk menyampaikan berbagai alasan. Nanti disambung di ayat 21, tapi kita baca dulu paragrafnya, yaitu tentang rasa senangnya Nabi Muhammad ketika menerima Al-Quran. Saking senangnya, maka ketika ditalkin oleh malaikat Jibril 1-2 ayat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad pada kelompok ayat-ayat dini penurunannya, setelah Nabi dinyatakan sebagai Nabi, setelah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi kadang-kadang tidak sabar. Maka Nabi ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Nabi, sabar. Pada waktu malaikat Jibril mendidik, mentalkin, jangan engkau gerakkan lisan kamu. Ada 2 kemungkinan menurut pendapat para ulama, kenapa Nabi sampai kemudian belum juga malaikat Jibril selesai secara utuh membacakan 1 ayat, Nabi sudah keburu ikutan. Yang pertama adalah khawatir lupa. Yang kedua adalah saking senangnya. Yang pasti adalah bapak-bapak, ibu-ibu, ini menunjukkan ayat Al-Quran ini bukan berpisaan atau karangan Nabi Muhammad. Maka Allah melalui malaikat Jibril itu mendidikkan, dan Nabi pelan-pelan mendengarkan. Ada perasaan khawatir lupa, tapi tidak dipungkiri Nabi kadang-kadang rindu. Kenapa lama malaikat Jibril? Maka selalu senang kalau malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu Allah. Saking senangnya kadang-kadang Nabi memotong, padahal malaikat Jibril sebagai gurunya untuk agar Nabi menerima wahyu ini belum selesai menyelesaikan 1 ayat, dan ini ditegur oleh Allah agar Nabi jangan keburu memotong pada saat malaikat Jibril mentalkin ayat yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itulah karenanya ada hikmah dari ayat ini atau peristiwa ini, bahwa memang merupakan sulada adab yang buruk. Seorang santri, seorang murid yang memotong pada saat ustadz atau gurunya itu menyampaikan penjelasan, biarkan guru itu menyelesaikan penjelasan utuh, baru kemudian mohon izin untuk bertanya atau meminta penjelasan yang lebih luas lagi. Dan ini adalah adab mulia seorang santri. Kadang-kadang ada praktek saking tidak sabarnya atau saking tidak setuju atau berbeda pendapat, kadang-kadang akhlak ini diabaikan. Banyak jamaah yang kemudian, atau mungkin karena memang merasa takabur, memotong, meng-cut off pada saat ustadz kiainya, ajangannya, abunya itu menyampaikan jalan. Itu akhlak buruk. Biarkan ustadznya, gurunya, kiainya menyelesaikan penjelasan, kita tunggu dengan sabar, barulah kita gunakan waktu setelah minta izin untuk bertanya atau apapun yang perlu dipertanyakan dan mendapatkan penjelasan lebih lebar lagi. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena rasa takut, khawatir tidak hafal, maka dijawab oleh Allah, jangan khawatir, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Jangan khawatir tidak hafal, nanti Allah yang menghimpunkan hafalan itu di dalam hatimu. Itu tanggung jawab Allah, dan membacakan ulang, dan itu tanggung jawab Allah. Jangan gugup. Ini juga menjadi dalil bagi kita. Allah yang mengizinkan kita bisa hafal atau tidak bisa hafal. Maka ketika kita ingin menghafalkan sesuatu, Al-Quran atau hadis, maka mohonlah kepada Allah diizinkan untuk bisa mendapatkan hafalan dan dianugerahkan hafalan, bahkan hafalan yang kuat.
yaitu hafalan di dalam dada kita, dalam hati kita. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Maka kata Allah, biarkan malaikat Jibril, ini menggunakan kata kami. Apakah Allah langsung yang berbicara? Tidak. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mentalqin, membacakan. Sebagaimana sering kita bahas, penggunaan kata nahnu boleh jadi dalam rangka menunjukkan keagungan Allah sendiri satu, tapi bisa jadi adalah untuk menunjukkan ada pihak lain yang terlibat. Orang mendapatkan harta, wa ja'alnahu rizqan, lalu Allah menjadikannya menjadi rezeki bersama pihak lain. Entah, kita tidak tahu urusan Allah tentang siapa tentara-tentara Allah yang diutus untuk membantu kita. Begitu juga wa qara'nahu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Kalau sudah selesai kami mentalqin, membacakannya, maka fattabi', barulah kita murojaah. Itu perintah kepada Nabi. Tsumma inna alaina bayanahu. Dan ini juga dalil. Kemudian soal penjelasannya itu tanggung jawab Allah. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama kali dan yang paling asli mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat Allah adalah Nabi Muhammad, justru dari Allah langsung. Penafsir yang utama dan pertama, atau penafsir yang pertama dan utama adalah tafsiran Nabi Muhammad. Maka dari Nabi Muhammad lah kita tahu perintah sholat itu, gerakan sholatnya begini dan begini, begini dan begitu. Karena Nabi Muhammad mendapatkan penjelasan langsung dari Allah. Oleh karena itu maka posisi hadis sebagai penjelas dari Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau tadabbur Al-Quran, maka kita membutuhkan hadis sebagai bagian dari kebutuhan kita untuk mentadabbur Al-Quran. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, bahwa paragraf tadi soal bagaimana situasi yang dihadapi Nabi setiap kali menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, menunjukkan khawatir tidak apa, juga saking senangnya, sehingga Nabi terlihat tidak sabar, kadang-kadang memutus, padahal malaikat Jibril belum menyelesaikan membacakan mentalqin satu ayat. Maka setelah paragraf ini Allah mewahyukan kembali sambungan dari yang terakhir, yaitu pada saat orang-orang kafir tidak beruntung di padang mahsyar itu mencari cara untuk bisa terhindar dari keadaan yang serba memilukan, akan dibacakan. Dan dulu mereka ingkari, tidak mungkin orang sudah mati kok dibangkitkan. Tapi faktanya hari itu di padang mahsyar semua dianggap penting dan akan dimintakan pertanggungjawaban dari apa yang pernah dilakukan kita di dunia ini. Dan orang-orang kafir menghadapi persoalan paling, ketika argumentasi berbagai alasan sudah tidak ada gunanya, maka dijawab oleh Allah, apapun alasan kalian itu adalah omong kosong. Karena sebetulnya kalla bal tuhibbunal ajilah. Apa sih alasan kalian? Soal ini, soal itu. Ada yang beralasan mungkin belum sempat diajari sholat, ada mungkin belum sempat tahu Islam. Sudah tidak ada gunanya, karena sebetulnya mereka adalah tuhibbunal ajilah. Mereka adalah pemuja kesenangan kehidupan dunia. Maka mereka menolak ajaran Islam karena dianggap banyak mengurangi cara mereka bersenang-senang di dunia ini. Itu fakta. Sehingga tidak penting omong kosong berbagai alasan kita nanti di padang mahsyar. Karena satu yang akan terlihat, siapa yang hidupnya memuja kesenangan, meninggalkan keimanan, sudah tidak bisa ditutup-tutupi dengan alasan apapun.
wa tadharuna al-akhirah. Karena terlalu memuja kesenangan di dunia, maka sudah pasti akhirat diabaikan, didustakan, ditinggalkan, diremehkan. Mari kita renungkan, dan ini sering saya jadikan satu ilustrasi. Kadang-kadang kita menghadapi situasi terdesak, dihadapkan kepada dua pilihan, peluangnya sudah terbuka, korupsi apa tidak korupsi, maka setan akan menginjeksi semangat kepada kita. Ayo, ini kesempatan terakhir kita, belum tentu bisa lagi korupsi. Maka kita diingatkan, kesempatan terakhir kita adalah di akhirat, dan ini adalah kesempatan kita memperbaiki semua. Selalu seperti itu. Selalu kita dihadapkan pada peristiwa dilematis seperti itu. Tetapi kita dibius oleh setan, dibius oleh iblis, menemukan seolah-olah akhirat itu tidak ada. Yang ada adalah kesempatan terakhir. Belum tentu bisa bersenang-senang lagi, belum tentu bisa berzina lagi, belum tentu bisa berfoya-foya lagi. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita bisa menikmati rumah mewah? Kapan lagi bisa korupsi? Belum tentu nanti. Padahal yang paling penting adalah bagaimana nanti kita bisa terbebas dari persoalan di pada masyarakat. Itulah jerat-jerat syaitan. Wujuh yawma'idin nadhirah. Ini penggambaran bagaimana situasi pada masyarakat itu. Ada yang mukanya gembira, berseri-seri, tapi ada juga yang mukanya cemberut, bermuka masam. Allah menggambarkan wujuh yawma'idin nadhirah. Ada yang wajah-wajahnya berseri-seri pada hari itu, ila rabbiha nadhirah, karena bertemu Allah nadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim al-Islam yang dimuliakan oleh Allah, hanya ini juga menjadi dalil bagi kita. Yakinlah, imanlah, selain kita akan dimasukkan dalam surga, ada bonus untuk siapapun para ahli surga. Apa bonusnya? Yaitu ziyadah, tambahan kenikmatan, yaitu kenikmatan bisa bertemu Allah secara langsung. Banyak hadis yang menceritakan ini. Di antaranya hadis, dan ini luar biasa sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum a'yanan yawmal qiyamah. Kalian, sesungguhnya kalian nanti bisa melihat Allah dengan mata telanjang yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Kama tarawna al-qamar lailatal badri, seperti melihat bulan purnama, la tuduruna liruyati, tanpa harus berdesak-desakan. Siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang harus berdesak-desakan karena ingin melihat bulan purnama? Tidak. Dan tidak perlu mengintip dari nurnya kecil. Semua bebas, begitu luas tempat untuk melihat bulan purnama. Dengan leluasa kita bisa melihat bulan purnama, maka dengan leluasa juga kita akan melihat Allah dengan izin Allah sebagai tambahan dari kenikmatan surga. Siapa dia? Sudah bisa diprediksi, yaitu orang-orang yang menghadapi pada mahsyar dengan muka yang senang. Di tengah-tengah banyak orang yang mukanya masam, tidak boleh duduk, tidak boleh jongkok, berdiri qiyaman tawilan, berdiri dalam waktu yang sangat panjang. Pada saat itu matahari hanya sejengkalan panas. Tapi kita, mudah-mudahan kita, ya Allah, mudah-mudahan kita adalah kelompok orang-orang yang mukanya tetap berseri-seri, tidak ada terasa panas. Oleh Allah diberikan kanopi.
Ada di antara kita yang menduga, dipikir sudah di surga. Begitu oleh Allah dipanggil untuk masuk surga, ya Allah di sini saja. Belum, itu belum surga. Ya Allah, ya Allah ya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah menikmati semua kemewahan itu. Ada yang mukanya berseri-seri, saking sudah terlihat jatahnya untuk bisa mendapatkan kesempatan terbaik, bonus melihat Allah secara langsung. Tapi ada juga yang mukanya bermuka masam, wa wujuhun yawma idin basir. Ada yang mukanya bermuka masam, tadullu ayyuf'ala biha faqir. Dia sudah punya dugaan kuat bahwa ini akan perbuatan-perbuatannya akan mendatangkan perkara dahsyat. Faqir, perkara dahsyat, perkara rumit. Sama dengan pencuri, akhirnya kepergok, ditangkap oleh massa, diadili oleh masyarakat, banyak orang mengeroyok, maka terbetik di pikirannya, wah ini apes, ini sudah gak bisa apa-apa. Sama seperti itu. Kala idza balaghatit taraqi, masih saja orang-orang kafir Quraisy itu bersikukuh, nggak mungkin lah orang sudah mati kok dibangkitkan. Maka dijawab oleh Allah, kala tidak begitu. Idza balaghatit taraqi, pada saat sudah sampai kerongkongan, hampir sampai ajal, ditarik oleh malaikat. Wakila man raqib, maka dikatakan, malaikat bertanya, man raqib, siapa yang akan meruqyah, siapa yang akan menyembuhkan? Dipikirnya, kalau sudah sakarat itu penyakit dan bisa disembuhkan, maka ditanya oleh malaikat, man raqib, ayo siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa menyembuhkan? Maka timbullah kesadaran, wadonna annahu fira, apes, siang, anna, wadonna annahu fira, ini sudah fira, perpisahan, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sudah tidak ada yang bisa meruqyah, menyembuhkan, karena ini bukan penyakit, ini adalah ajal sudah tiba. Wal taffatis saqu bis, lagi pula lihat betis sudah merempet dengan betis lainnya, diikat dengan tali, tanpa diikat pun sudah secara alamiah jasad-jasad itu, betis dengan betisnya saling menempel. Tapi ada juga pendapat dari para ulama tafsir yang dimaksud asal besar adalah kesulitan demi kesulitan. Wallahu a'lam. Memang pada hari di mana ajal itu sudah tiba, maka kesulitan demi kesulitan akan timbul, dan sebaliknya kemudahan demi kemudahan akan ditimbulkan bagi orang yang mukmin. Apa itu kesulitannya? Gambaran tentang siksa kubur, gambaran tentang neraka. Maka lihatlah orang-orang sekarat itu seperti berusaha menolak, tidak tenang matinya. Dan lihatkan beberapa jasad itu tersenyum karena diperlihatkan kemudahan demi kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ila rabbika yawma idzin masaq. Pada hari itu semua akan diseret oleh Allah untuk menghadap Allah. Fala saddaqa wala shalla. Mari kita renungkan, apa masalahnya sampai begitu orang terhina, begitu mengalami kesulitan, mukanya masam menghadapi pada masyarakat. Maka dibocorkan oleh Allah dan menjadi perhatian untuk kita. Jangan coba-coba mengulangi apa yang mereka lakukan.
maka kita akan sama dengan mereka, dikumpulkan di padang mahsyar di tengah orang-orang bersuka cita. Malah orang-orang ini kalau kita lakukan bermuka masam dan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Yang pertama adalah wala sodako wala sholat, tidak bersodako dan tidak sholat. Ada pula yang terjemahkan wala sodako, mendustakan Nabi Muhammad. Sudah begitu wala sholat. Dan ini Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk di dalamnya Walid bin Mughirah. Plus walakin kadzdzaba wa tawalla, juga bahkan mereka itu mendustakan Nabi Muhammad, wa tawalla, dan abai berpaling dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Summa dhahaba ila ahli yatamatto, bertolak pinggang, sombong pada masih keluarganya sendiri. Malu apa? Manusia apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dengan saudara saja sombong, tidak ada perasaannya, perasaan keluarga, maka pastilah dengan orang lain juga sombong, tidak ada peri kemanusiaan. Maka ada kurang lebih, kalau kita urutkan 4 hal pokok yang dilakukan. Pertama adalah mendustakan kenabian Muhammad, termasuk di dalamnya Al-Quran, ajaran-ajaran tentang kiamat dan hari kebangkitan. Yang kedua tidak sholat. Yang ketiga durhaka. Dan yang keempat adalah abai kepada keluarga. Maka Allah menggambarkan aula laka faula, celaka, maka celaka orang seperti itu. 2 kali celaka. Diulang lagi oleh Allah, summa aula laka faula, kemudian celaka dan celaka orang itu. 4 kali celaka dari 4 perbuatan pokok yang dilakukan oleh orang-orang yang layak dipersulit di padang mahsyar nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu ayat-ayat kita, dan kita akan mengakhiri, alhamdulillah, kita akan mengakhiri surah Al-Qiyamah. Ayat sabul insan ayyud roka sudah. Bagaimana mungkin ya orang-orang itu menyepelekan soal kematian, dianggap Allah tidak mampu mengumpulkan tulang belulang kemudian membangkitkan kembali. Bagaimana mungkin mereka punya pikiran bahwa orang tidak dimintai jawaban akan dibiarkan begitu saja? Tidak bisa. Sedang mereka juga menghanyut hutang piutang, mereka juga menagih upah, mereka juga menagih janji. Semua ada konsekuensinya. Satu, yang mereka tidak konsekuen. Di dunia mereka punya hak dan kewajiban, tapi mereka menolak untuk menjawab kewajiban di akhirat nanti. Itu adalah orang yang tidak tahu diri. Alam yakun nutfatan min manni yumna. Coba kalau mereka itu bersikeras menolak kematian, sekarang renungkan, dari mana asal manusia? Yaitu dari sperma yang dipuncakkan, yang disemprotkan. Sumakana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Lalu dari mani sperma yang disemprotkan itu, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dijadikan segumpal daging, kemudian disempurnakan jadi manusia. Coba renungkan itu. Artinya bahwa Allah itu mampu menghidupkan, mematikan, menghidupkan lagi. Jadi berhentilah berdebat apakah kita akan dihidupkan atau tidak. Kita semua akan dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah walaupun kita sudah mati. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wa unsa. Allah juga kok yang kemudian mempertemukan manusia-manusia dewasa dengan pasangannya. Ada yang mendapatkan istri, ada yang mendapatkan suami dengan izin Allah. Alaysa dzalika biqadirin. Itu mestinya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Allah kuasa. Maka buat apa memperdebatkan? Bagaimana mungkin orang mati bisa dihidupkan kembali? Lalu untuk mempertanggungjawabkan segalanya, sudah berhenti
berdiskusi dan berdebat soal kematian, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban dari apapun yang pernah dilakukan selama di dunia. Dan buat Allah, apapun yang kita lakukan akan diberitakan, akan disampaikan kepada masyarakat, dan semua dianggap penting oleh Allah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhi al-mauta. Itu sudah cukup untuk memberikan gambaran dari bahwa Allah mampu menghidupkan apapun yang mati. Sebab itu asalnya zat yang mati, lalu jadi itu. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah menyelesaikan dengan izin Allah surah Al-Qiyamah, dan kita masih memiliki beberapa surat untuk bisa kita kaji dalam program ngaji subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah. Demikian, mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesempatan. Mohon doanya juga, saya tetap diberikan kesehatan sehingga bisa bersama bapak-bapak, ibu-ibu mengkaji Al-Quran melalui kegiatan ngaji subuh kita ini. Aku lupa ada wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.